Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kembali lagi bersama kami di banggaindonesia.com. Wah, spesial sekali hari ini kita sekarang berada di Pondok Pesantren Ummul Qura, yaitu Pondok Jurnalistik dan Entrepreneur di daerah Seloleman, Trawas, Kabupaten Mojokerto. Ya, alhamdulillah hari ini kita lengkap bersama dengan pelaku utama di Pondok Ummul Qura. Nah, yang pertama saya kenalkan dulu yang tengah. Dengan siapa, Pak? Nama saya Suyuti Rosyad, asli dari Surabaya. Sekarang mendirikan pesantren di Desa Seloleman bernama Ummul Qura. Dari Ma'had Alam Mandiri Ummul Qura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Terima kasih saya sudah diundang di sini, Yai. Ya, Yai Suyuti. Ya, yang kedua dengan Ustadz, siapa namanya Ustadz? Mengenalkan dulu Ustadz. Ya, Dr. Nasrul Fakih Syarif, MSI. Saya selaku Direktur Pesantren Ummul Qura, Entrepreneur, Jurnalistik Entrepreneur Ummul Qura. Wah, tentu berbasis tahfiz Quran karena ini pondok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sudah diundang ke sini, Yai. Ya, yang terakhir ini Kiai juga, ya monggo diperkenalkan apa? Kiainya jurnalistik tapi ini. Kiai Konco Dewi. Kiai Konco Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan kami bersyukur di sini bisa ketemu Dr. Fakih sebagai penggagas adanya program pesantren jurnalistik dan entrepreneur, dan beliau adalah Kiai Suyuti yang mendirikan pesantren ini. Ketika beliau mendirikan pondok mandiri, maka kami tertarik. Saya sendiri Abdul Muiz, yang biasa dipanggil dengan Cak Amu, lama di Jawa Pos karena kode saya Amu itu Abdul Muiz. Kemudian saya di Bangga Indonesia sebagai direktur program. Wih. Direktur program, Mas Aman. Ya, dan program 2021 itu harus konkret. Wih. Kita ini musim pandemi, katanya bangkit, tidak waktunya bangkit berarti. Ya, katanya tidak produktif. Ya. Alhamdulillah ketemu pesantren ini, kita harus produktif dan mengajak anak-anak remaja khususnya milenial bisa produktif. Produktif bagaimana? Ya harus disiapkan wadahnya gitu basicnya ya? Gitu kan. Dan kebetulan Dr. Fakih idenya luar biasa dan disetujui dan diamini oleh beliau bahwa di pesantren ini akan melahirkan orang-orang produktif. Saya kira begitu, Mas Aman. Oke, terima kasih. Singkat dari Yainya jurnalistik Cak Amu ya. Mungkin pemirsa di sini juga bertanya-tanya seperti apa sih pondok jurnalistik dan entrepreneur. Mungkin dari para ustadz bertiga ini, Pak Yai bertiga, siapa yang mau menjawab duluan? Yang mau menjelaskan konsep tentang pondok jurnalistik? Dari Pak Yai dulu mungkin. Ya. Terima kasih waktunya. Untuk pesantren ini kami awalnya kepingin mengkader anak-anak santri itu tidak mahir dalam keagamaan saja. Kami kepingin santri itu yang hafal Quran, yang hafidul Quran, juga akhlaknya baik, bisa entrepreneurnya bagus, dia punya jiwa wirausaha, dan juga menguasai kalau bisa mahir dalam bidang penulisan, baik penulisan ilmiah atau jurnalistik dan lain-lain. Alhamdulillah pada saat ini saya ditemukan sama tim yang cukup handal dan pakarnya yang kompeten di bidangnya. Alhamdulillah termasuk dengan beliau Dr. Fakih Syarif yang melalang buana di berbagai training di seluruh Indonesia, juga Cak Amu yang pakar jurnalistik dulu seniornya dari Jawa Pos. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bertiga ini bisa sinergi, bisa menyatu, bisa mendidik dari santri-santri menjadikan santri yang bermanfaat untuk agama, negara, dan umat seluruhnya. Amin, amin. 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 Ya, itu sekian singkat tentang Pondok Ummul Qura, Pondok Jurnalistik dan Entrepreneur. Nah, mungkin banyak yang bertanya-tanya, maksudnya Pondok Jurnalistik itu gimana? Mungkin dari Pak Direktur Program selaku yang membina tentang bidang jurnalisme. Ya, sebenarnya bisa dijelaskan, Cak, gimana? Mas Salman, sebenarnya di Bangga Indonesia sudah ada. Oh ya. Sebelum kita melangkah ke Seloleman ya. Kita sudah ada program jurnalistik entrepreneur ya. Entrepreneur ya waktu itu. Entrepreneur milenial namanya. Tapi karena pandemik kita hanya bisa interaktif lewat daring.
daring rupanya Allah udah menghendaki lain. Ini Allah by design sebenarnya. Dan kami baru mengenal beliau, kemudian Ustadz juga mengenalkan kami. Lokasinya sangat istimewa. Sangat indah sekali nih. Indah Backgroundnya sekali, dan bisa dilihat ini teman-teman. Menurut saya, yang beliau ini juga keliling dunia di bidangnya sebagai orang pendidik di dunia pesantren, dan saya juga alhamdulillah juga keliling dunia dengan bidang saya sebagai jurnalis. Saya belum pernah menemukan pesantren yang seperti ini. Maka mixing yang dilakukan oleh tim ini bahwa Ummul Qura, jurnalis, entrepreneur, kemudian beliau juga penulis tentang buku-buku dan ilmiah, karya ilmiah dijadikan satu dalam satu program di sini, dan Bangga Indonesia mengamini. Dan insya Allah dalam waktu dekat mahasiswa atau calon yang ikut pelatihan di pesantren ini, santri-santri yang di pesantren ini bisa mendaftarkan diri mulai sekarang, karena kita terbatas Mas Salman. Oh gitu ya? Kita tidak banyak menerima sampai kita tidak bisa menampung untuk gelombang pertama ini berapa? Kapasitasnya kita akan batasi kuota kita 20 orang dulu. 20 orang. 20 orang menurut Ustaz gimana? Dr. Fakih? Jadi nanti kita rancang sebuah kurikulum yang kita terima itu adalah lulusan SMP dan lulusan SMA. SMP berarti masih sekolah? Masih sekolah. Jadi lulusan SMP itu artinya berarti dia lulus SMA. Tetapi pendekatan kurikulum kita adalah pendekatan kayak homeschooling. Jadi nanti kita rancang program 3 tahun. Kalau mereka ingin dapat ijazah nanti kejar paket C. Tetapi bagi yang lulus SMA itu kita seperti program meningkatkan skill dan kemampuan. Kayak diklat gitu ya? Kayak diploma gitu ya. Kayak diploma. Tapi nanti santri kita tidak mendapatkan ijazah, ya ijazahnya ijazah pesantren, sama kemudian sertifikat keahlian yang dikeluarkan oleh Bangga Indonesia, karena mereka nanti kurikulum yang kita buat itu adalah learning by doing. Jadi ini sudah out of the box. Ya. Benar-benar sesuatu yang berbeda. Kita akan memanfaatkan alam ini sebagai tempat belajar. Jadi ketika kita menanamkan nilai-nilai Islam, juga menanamkan nilai-nilai Al-Quran, belajarnya di alam. Ketika kita mengenalkan entrepreneur, kewirausahaan, mereka langsung praktek. Jadi bukan hanya teori, mereka praktek, karena kita punya laboratoriumnya. Ada laboratorium di sini tempatnya berarti ya. Salah satu contoh mungkin bisa disebutkan Pak. Ya, ada kita dapatkan ada kolam ikan nila di bawah kita ini. Di bawah kita syuting ini ya, di bawah ada ternak, ya. Ada ternak ayam ya, ayam kalkun, kemudian mentok, kambing. Kita sudah rencanakan nanti santri baru ini ketika bayarnya murah nanti. Jadi mereka daftar itu bayar 4 juta, kemudian itu bulanan tiap bulannya bayar 1 juta untuk makan, sedangkan 4 juta itu sudah dipotong untuk peralatan santri, kemudian itu ada investasi. Dan jangan dikira, jangan menghitung untung rugi Ustaz. Ya, karena di programnya pelatihan jurnalistik ini, khususnya yang tertarik di bidang jurnalistik, kami Bangga Indonesia akan menampung mereka untuk menjadi kepala biru, bukan wartawan lagi mungkin. Tadi saya kepala biru di semua kota. Karena sudah dilatih dari. Betul. Ya, makanya basically-nya kita kuatkan di sini. Kuatkan di sini ya. Jadi tadi yang saya katakan laboratoriumnya itu laboratorium langsung praktek. Oh iya, ya, betul. Jadi, lapangan sudah. Ya, kita juga kerjasama dengan beberapa unit usaha, UMKM, terus kemudian barusan saya juga ditelepon oleh teman-teman jaringan hotel. Ya. Nah, nanti anak-anak juga dilatih bagaimana kemudian mengelola villa syariah itu. Nah, siapa tahu di antara para pemodal-pemodal tadi itu ingin beli sekitar tanah di pondok ini, yang kemudian itu nanti dikelolakan oleh mereka pada santri. Nah, doakan saja karena ini kita mengawali terus terang. Kalau saya ditanya nanti para wali santri yang sudah mulai tanya-tanya itu ijazahnya apa, saya katakan jenengan itu butuh kalian apa ijazah? Ya betul. Saya nggak pakai ijazah. Saya masuk Bangga Mas nggak pakai ijazah dulu. Ya kan? Karena keahlian. Orang punya ijazah belum tentu ahli. Saya masuk Bangga Indonesia nggak pakai ijazah. Karena keahlian. Keahlian aja. Ya, teman-teman ini kita masuk membuat usaha Bangga Indonesia ini, saya tidak pernah tanya ijazah mereka, tetapi keahlian. Jadi sudah sampai mana keahliannya gitu ya? Ya memang nanti kalau yang masih lulusan SMP tadi kan
biasanya kalau ingin lanjutkan, kita kan kalau seperti Gontor kan ada ijazah pondok. Kalau ingin lanjutkan misalnya mau kuliah atau apa, berarti kan mereka harus apa persamaan kejar paket tadi. Kejar paket, ya. Tapi bagi yang lulusan SMA ini memang oleh karena itu kami tidak merekrut santri banyak, tetapi orang tua dan santri itu benar-benar mau kita didik untuk Ya. menjadi orang yang beda. Bukan berarti tidak mau cari sarjana, bukan ya? Bukan. Sarjana alam. skill Pak. Skill. Skill, Sarjana skill. soft- ya, Skill yang soft langsung skill. dari alam. Nah, tapi luar biasanya tidak hanya mereka memiliki skill dan keahlian, tapi fondasi iman itu ada. Karena Nah, kita ini sampai yang penting. Nah, itu yang fondasi penting juga. keimanan ini kan penjaga gawangnya. Dan Pak itu Muhammad. Ustaz, Ya. kenapa jurnalistik saya lari ke pesantren? Ya maaf, saya wartawan 30 tahun. Ya. Saya butuh mentality hati nurani benar-benar suci. Ya. Demi hati nurani kita menulis itu. Dan lahir akan dari sini nih wartawan kita ini. Ya. Yang Maaf benar-benar ya, suci, yang ya, benar-benar suci ini kan ya. wartawan milenial juga. Iya. Kan? Tapi saya nggak lahir dari pondok. Iya, ya, makanya dari pondok ini akan melahirkan wartawan yang berhati nurani. Iya. Ya, Jadi kalau- nggak ada 86 jadi. Betul. Ya. Kalau kita lihat tujuannya, kita kan ada 4. Kita akan menelurkan apa? Santri-santri yang memiliki pemahaman Islam yang dasar yang kuat, Ya. sehingga kemudian dia juga bisa memimpin masyarakat ya dengan agamanya. Kemudian dia memiliki keahlian apa? Kewirausahaan, Perusahaan. memiliki entrepreneur tadi itu, sehingga kemudian saya tidak ingin santri-santri saya ini nanti santri-santri kita itu kemana-mana bawa ijazah ngelamar-lamar tidak. Nggak boleh. Ya. Nggak boleh. Nggak boleh. Haram. Haram. Maka yang ketiga memiliki apa? Kemampuan menulis nanti. Menulis. Dia bisa menulis buku. Kebetulan kita juga punya penerbitan, penerbitan kerjasama dengan banyak penerbitan. Kalau saya pribadi kan buku saya diterbitkan oleh Erlangga, Gramedia dan sebagainya. Dan Bangga Indonesia juga punya penerbitan. Ya. Bagi teman-teman yang ingin menulis sebuah buku dan bisa diterbitkan dan ber-ISBN. Nanti kita bantu bisa, ya? Ya, Oke. kita bisa. Bisa menyalurkan ke Erlangga Ya. Pak ya. Dan ini bukan kampanye loh saja. Ya. Ini Artinya, konkret ini. Ini konkret. artinya Bangga Indonesia sudah punya penerbitan Pak Yai. Artinya kita sudah bekerja sama dan kita bisa mendidik para santri termasuk teman-teman yang melihat hari ini. Kalau ada naskah buku, kita bimbing sampai jadi buku, sampai bukunya terbit ber-ISBN. Berarti jadi karya ya? Jadi karya. Ber-ISBN itu artinya ketika buku terbit, buku itu 2 buku harus sudah setor di Perpustakaan Nasional. Artinya berarti dia layak dikatakan sebagai penulis karena bukunya ada di perpus Jadi literasi. Nasional. nasional. Kami saya kasih masukan juga. Saya ajak kawan-kawan yang mendengar berita ini, tolong ada keluarga atau saudara atau tetangga atau anak didik yang kepingin melanjutkan di pondok kami, silakan segera mendaftarkan. Dibuka mulai dari sekarang sampai akan dimulai awal Februari. Nah, insya Allah silakan mumpung ada kesempatan, kuota terbatas. Ingat kuota terbatas Cuma hanya 20 orang ya? 20 orang. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya kira cukup ya untuk Cukup. hari ini. Nanti kita kasih info terbaru tentang Pondok Ummul Qura, Pondok Jurnalistik dan Entrepreneur ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangga Waalaikumsalam Indonesia TV. warahmatullahi wabarakatuh. Dahsyat Dahsyat dan dan luar luar biasa.